Banyak dari kita sudah mulai panik dan sadar untuk menimbun sembako demi menghadapi ancaman krisis 2026 nanti. Rak-rak mulai penuh, karung-karung beras ditumpuk di sudut rumah, minyak goreng disusun rapi seperti aset berharga, gula dan tepung dikunci seperti emas, bahkan ada yang mulai menyimpan telur dan daging dalam jumlah besar. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, dan justru paling menentukan apakah semua itu akan jadi penyelamat, atau malah jadi sumber masalah baru yang diam-diam menghancurkan dari dalam. Karena musuh terbesar lo bukan cuma harga yang makin gila, bukan cuma distribusi yang kacau, tapi sesuatu yang lebih kecil, lebih sunyi, dan lebih kejam. Jamur, kutu, oksidasi, bakteri, dan waktu yang terus berjalan tanpa kompromi. Banyak orang panik beli stok, tapi lupa kalau pangan itu bukan sekadar barang mati. Dia hidup, dia bereaksi, dia bisa rusak, dia bisa membusuk, dan kalau lo salah sedikit aja dalam cara menyimpannya, semua yang lo kumpulin dengan susah payah itu bisa berubah jadi sampah dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Bayangin aja, uang jutaan rupiah yang lo tabung dalam bentuk stok pangan, yang niatnya buat bertahan hidup, tiba-tiba harus lo buang ke tempat sampah karena berasnya berkutu, minyaknya tengik, gula mengeras dan terkontaminasi, daging busuk, telur basi. Ironis kan? Lo merasa aman karena punya stok, padahal sebenarnya lo lagi duduk di atas bom waktu yang pelan-pelan rusak tanpa lo sadari. Dan disinilah banyak orang kalah sebelum krisis itu benar-benar datang. Bukan karena mereka tidak punya stok, tapi karena mereka tidak tahu cara menjaganya. Karena menyimpan pangan itu bukan sekadar beli dan taruh, tapi soal strategi, soal disiplin, soal memahami musuh yang tidak terlihat. Dan di video ini gue nggak akan ngajarin lo cara belanja, tapi gue bakal bongkar cara menyimpan 5 jenis pangan paling penting, supaya benar-benar bisa lo andalkan saat keadaan makin tidak normal nanti. Karena satu kesalahan kecil, bisa membuat stok lo berubah dari penyelamat jadi racun. Kita mulai dari yang paling krusial dan paling sering salah, yaitu beras. Makanan pokok yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya cukup sensitif. Banyak orang simpan beras di karung terbuka atau wadah biasa, padahal itu undangan terbuka buat kutu dan kelembapan. Teknik yang benar itu sederhana, tapi harus disiplin. Pertama, pastikan beras dalam kondisi kering, dan kalau bisa diputus siklus hidupnya. Caranya bisa dengan membekukan beras selama 2-3 hari di freezer sebelum disimpan. Ini bukan trik aneh, ini cara untuk membunuh telur kutu yang sering tidak terlihat. Setelah itu, simpan beras dalam wadah kedap udara. Lebih bagus lagi kalau lo pakai metode vakum atau tambahkan oksigen absorber supaya kadar oksigen di dalam wadah rendah, karena kutu dan jamur butuh oksigen untuk hidup. Tempat penyimpanan juga harus sejuk, kering, dan gelap, bukan di dekat kompor atau area lembab. Dengan teknik seperti ini, beras bisa bertahan 1-2 tahun dengan kualitas yang masih layak, bahkan bisa lebih kalau kondisinya stabil. Tapi kalau lo simpan asal-asalan, 3-6 bulan aja sudah mulai bermasalah, dan ini yang sering kejadian tanpa disadari. Lanjut ke minyak goreng. Banyak orang pikir minyak itu awet karena cair, padahal justru dia sangat rentan terhadap oksidasi. Musuh utamanya adalah udara, cahaya, dan panas. Kalau lo simpan minyak di botol terbuka atau kena cahaya langsung, proses tengik itu akan dipercepat. Dan minyak yang sudah tengik bukan cuma soal rasa, tapi juga bisa berdampak buruk ke kesehatan. Cara simpannya, gunakan botol tertutup rapat, simpan di tempat gelap dan sejuk, jauh dari panas dapur. Kalau memungkinkan, beli dalam kemasan kecil daripada satu wadah besar yang sering dibuka tutup, karena setiap kali lo buka, oksigen masuk dan mempercepat kerusakan. Dengan penyimpanan yang benar, minyak bisa bertahan sekitar 1 tahun, tapi kalau salah, beberapa bulan saja sudah mulai berubah bau dan kualitas. Sekarang gula. Ini kelihatannya paling aman, karena gula memang tidak mudah basi, tapi bukan berarti bebas masalah. Gula sangat sensitif terhadap kelembaban. Kalau terkena udara lembab, dia akan menggumpal, mencair, bahkan bisa jadi tempat berkembang mikroorganisme. Cara simpannya harus benar-benar kedap udara. Gunakan wadah tertutup rapat, bisa tambahkan silika gel food grade untuk menjaga kekeringan. Simpan di tempat kering dan tidak lembab. Kalau benar, gula bisa bertahan bertahun-tahun tanpa masalah, bahkan hampir tidak ada batas waktu selama tidak terkontaminasi. Tapi kalau salah, kualitasnya bisa turun drastis dan tidak nyaman digunakan. Sekarang kita masuk ke yang lebih kompleks, yaitu daging. Ini bukan jenis pangan yang bisa disimpan sembarangan dalam jangka panjang tanpa teknik khusus. Kalau lo cuma simpan di freezer biasa, umur simpannya terbatas, mungkin beberapa bulan, tergantung jenis dan suhu. Tapi kalau lo ingin menyimpan lebih lama, lo harus pakai teknik seperti pembekuan vakum, pengeringan, atau pengolahan jadi produk lain seperti abon atau dendeng. Daging yang divakum dan dibekukan pada suhu stabil bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, tapi pastikan tidak sering keluar masuk freezer, karena perubahan suhu akan merusak kualitas. Alternatif lain adalah teknik pengawetan, seperti penggaraman atau pengasapan. Ini metode lama tapi masih relevan, karena bisa memperpanjang umur simpan tanpa bergantung penuh pada listrik, sesuatu yang justru penting dalam kondisi krisis. Telur juga sering disalahpahami. Banyak orang pikir telur harus selalu disimpan di kulkas, padahal sebenarnya telur punya lapisan pelindung alami yang bisa rusak kalau terlalu sering dicuci.
Kalau lo ingin menyimpan telur lebih lama, jangan cuci sebelum disimpan. Simpan di tempat sejuk dan kering, atau di kulkas dengan suhu stabil. Telur bisa bertahan 3-5 minggu, bahkan lebih lama kalau kondisi baik. Ada juga teknik tradisional seperti melapisi telur dengan minyak atau menyimpannya dalam larutan tertentu untuk memperpanjang umur simpan. Ini bukan mitos, tapi metode yang sudah digunakan sejak lama. Sekarang kita masuk ke satu konsep yang jarang dibahas, tapi sangat penting dalam situasi krisis, yaitu teknik food trap. Ini bukan jebakan dalam arti negatif, tapi strategi menyimpan pangan dalam kondisi yang mengunci kualitasnya agar tahan lama. Konsepnya sederhana, lo mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan, yaitu oksigen, kelembapan, dan mikroorganisme. Contoh paling umum adalah vacuum sealing, di mana udara di dalam kemasan dikeluarkan, sehingga makanan tidak mudah teroksidasi atau ditumbuhi jamur. Ada juga teknik pengeringan atau dehydrating, di mana kadar air dalam makanan dikurangi drastis, karena tanpa air, bakteri dan jamur sulit berkembang. Makanan seperti sayuran kering, buah kering, bahkan daging kering bisa bertahan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun kalau disimpan dengan benar. Selain itu, ada juga teknik penyimpanan dalam wadah kedap dengan tambahan oksigen absorber. Ini sering digunakan untuk menyimpan bahan seperti beras, kacang-kacangan, atau tepung dalam jangka panjang. Prinsipnya sama, menghilangkan oksigen agar memperlambat kerusakan. Dan yang menarik, teknik ini bisa dilakukan di rumah tanpa alat mahal, asal lo paham konsepnya dan konsisten dalam penerapannya. Dan disinilah kita kembali ke poin awal, bahwa krisis itu bukan cuma soal punya atau tidak punya, tapi soal siap atau tidak siap. Karena banyak orang punya stok tapi tidak siap menjaganya, dan akhirnya kehilangan semuanya sebelum sempat digunakan. Ini bukan sekedar teori, ini realita yang sudah terjadi di banyak tempat. Dan kalau lo tidak belajar dari sekarang, lo berisiko mengulang kesalahan yang sama. Gue tahu semua ini mungkin terdengar ribet di awal, tapi sebenarnya ini soal kebiasaan, soal disiplin kecil yang kalau dilakukan terus-menerus akan jadi sistem yang kuat, dan justru disitulah letak kekuatan lo. Bukan di jumlah stok, tapi di cara lo mengelolanya. Karena dalam dunia yang semakin tidak pasti, yang bertahan bukan yang paling banyak punya, tapi yang paling paham cara menjaga apa yang dia punya. Jadi mulai sekarang, coba lo lihat lagi stok yang sudah lo punya. Bukan cuma dari jumlahnya, tapi dari cara penyimpanannya, dari kondisinya, dari potensi risikonya. Karena mungkin tanpa lo sadari, ada bom waktu kecil yang sedang menunggu di sudut dapur lo. Dan kabar baiknya, semua itu masih bisa lo perbaiki sebelum terlambat. Di akhirnya, gue cuma mau bilang satu hal, bahwa persiapan bukan soal ketakutan, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri lo sendiri dan orang-orang yang lo sayangi. Dan kalau lo sudah mau belajar sampai sejauh ini, berarti lo sudah selangkah lebih siap dari kebanyakan orang. Jadi tetap tenang, tetap rasional, dan terus upgrade cara lo berpikir dan bertindak. Karena di situasi seperti ini, pengetahuan bukan cuma kekuatan, tapi juga perlindungan. Kalau lo ngerasa ini berguna, jangan disimpan sendiri. Karena mungkin ada orang lain yang juga butuh tapi belum sadar. Lo bisa share ke mereka. Dan kalau lo mau terus dapat insight seperti ini, lo tahu harus kemana. Kita bakal terus bahas hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya krusial. Jadi tetap di sini, dan kita hadapi semuanya dengan cara yang lebih cerdas, bukan cuma lebih panik.